2, 1. Dewan juri lihat di status quo ketika permasalahan-permasalahan publik yang sangat kompleks telah menjamur di berbagai negara. Pertikaian antar negara hingga yang keluar adalah kekeringan, kelaparan, kehancurnya fasilitas-fasilitas publik, hingga mencapai kekacauan sosial pada akhirnya. Sehingga akan banyak bantuan-bantuan internasional yang muncul. Lalu apa yang kemudian terjadi? Semua negara memberi bantuan kemanusiaan pada akhirnya. Dan banyak hal yang terjadi ketika kemudian tenaga manusia diturunkan Dewan Juri. Oleh karena itu mosi ini muncul. Sebagai masyarakat internasional, Dewan ini akan melakukan transisi pengalokasian bantuan kemanusiaan berbasis tenaga manusia dengan humanoid robot Dewan Juri. Sebagai pembicara pertama, saya mendukung si perdebatan pada siang hari ini dengan 3 poin permasalahan penyebab mosi ini muncul Dewan Juri. Yang pertama yakni jangkauan yang sempit. Dengan pengenalan bantuan kemanusiaan dengan tenaga manusia asli, ini akan mempersulit akses untuk mencapai korban Dewan Juri. Mengapa? Jika kita memberikan bantuan kemanusiaan pada korban perang yang mana keadaan saat itu tidak kondusif, tenaga asli manusianya akan tidak bantu banyak Dewan Juri. Maksud tidak kondusif di sini adalah ketika peperangan tersebut belum memasuki zona aman Dewan Juri. Yang kedua, ketika pelanggaran terhadap perjanjian kemanusiaan saat perang ini telah dilanggar Dewan Juri. Saat ini nilai moral sudah tidak ada yang berlaku. Lihat ketika banyak media yang kemudian direnggut hak hidupnya, ataupun banyak relawan-relawan yang kemudian kena kekerasan struktural yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Example, perang di negara bagian timur beberapa saat lalu ada medis yang kemudian ditembak, dan itu menunjukkan bahwasanya tenaga asli manusia tidak akan efektif kembali pada akhirnya. Yang ketiga yakni sensitivitas emosi pada manusia itu sendiri. Saat pelanggaran HAM tersebut terjadi, apa yang akan terjadi pada kemudiannya? Permasalahan utama yakni adalah kemarahan publik. Dengan sensitivitas emosi yang seperti ini hanya akan membuat negara-negara itu mengecam korban dan berlaku hingga pada akhirnya ini berujung pada kekacauan internasional Dewan Juri. Memasuki kegagalan mekanisme di status quo. Lihat saat ini ketika kemudian status quo menerapkan bantuan kemanusiaan pada daerah-daerah 3T ataupun daerah-daerah yang akses akomodasinya kurang. Lalu apa yang terjadi Dewan Juri? Bentrokan dari masyarakat adat. Mengapa bisa? Ingat tendensi manusia yang bahwasanya ketika manusia hidup, mereka tuh memiliki sifat dasar yang egois dan rakus. Namun manusia juga memiliki tingkat empati yang berbeda-beda Dewan Juri. Ketika para relawan tenaga asli manusia ini dikerahkan, mereka tidak akan bisa memahami apa yang terjadi di sisi masyarakat adat, di sisi korban mereka, sehingga apa yang terjadi pada akhirnya mereka hanya akan menganggap bahwasanya masyarakat korban ini rendah. Mereka bergantung pada masyarakat adat ini bergantung pada mereka, hingga pada akhirnya mereka akan semena-mena oleh nasib korban yang mana hingga ini akan ada penyalahan tujuan dari pemberian bantuan ini Dewan Juri, hingga pada akhirnya ini akan tetap baik di sisi kami. Masuki poin karakterisasi. Di sini saya memiliki 2 karakterisasi. Yang pertama adalah karakterisasi kepada aktor yang bertanggung jawab. Saya memiliki 2 aktor bertanggung jawab di sini Dewan Juri. Yang pertama yakni pemerintah di negara-negara besar. Apa interest dari pemerintah dari negara-negara besar ini Dewan Juri? Yakni mereka mempunyai interest untuk mensejahterakan rakyat, untuk mendapatkan dukungan suara dari rakyat. Namun apakah kapabilitas yang dimiliki oleh negara-negara besar ini Dewan Juri? Mereka memiliki uang, mereka memiliki regulasi, mereka memiliki kekuasaan pada akhirnya. Dan aktor bertanggung jawab yang kedua yakni adalah relawan ini Dewan Juri. Karakterisasi dari mereka adalah manusia biasa yang mana mereka memiliki sifat-sifat dasar seperti korup, egois, emosional berlebih, hingga mereka bahkan saat ini tidak memiliki empati yang bermoral Dewan Juri. Beralih pada aktor terdampak yang saya miliki, yakni di sini adalah masyarakat adat. Lihat interest mereka Dewan Juri ketika mereka ingin diayomi, disejahterakan, dan dilindungi fisik dan mentalnya. Mereka memiliki power kuat pada media dan empati publik. Kenapa? Karena banyak korban ini mereka gampang disorot publik Dewan Juri, sehingga ketika interest dari aktor terdampak ini tidak dipenuhi, maka ini hanya akan mengancam status dari negara-negara dan relawan itu sendiri. Berarti pada karakterisasi konsep di sini Dewan Juri saya memiliki satu konsep yakni humanoid AI ataupun robot. Interest dari mereka ini hanya akan menjalankan tugas sesuai yang diberikan. Mereka tidak memiliki sifat-sifat alami manusia seperti emosional, egois ataupun sebagainya. Sehingga ini akan memudahkan pada akhirnya Dewan Juri. Masuki kontekstualisasi yang saya miliki, Dewan Juri lihat bagaimana kemudian dunia saat ini sudah sangat kapitalis. Manusia hanya akan berbondong-bondong pada hasil yang dimiliki. Mereka tidak akan terpeduli pada proses dan manusia saat ini sudah tidak memiliki moral yang baik. Lalu bagaimana jika negara-negara kemudian memberikan bantuan kemanusiaan dengan tenaga manusia ini yang asli, itu hanya akan sia-sia pada akhirnya. Mengapa? Jika kemudian semua orang hanya memandang output yang terjadi, maka negara-negara itu hanya akan berlomba memberikan
mereka bantuan yang paling banyak, paling bagus, paling wah, sehingga hakikat dari moral itu sendiri akan hilang pada akhirnya. Kedua, ketika bantuan kemanusiaan ini muncul, yang mana ini akan menyebabkan kebisingan validasi di antara mereka. Mengapa? Karena sebetulnya manusia itu sudah tidak memiliki empati yang murni, Dewan Juri. Padahal seharusnya bantuan moral ataupun bantuan kemanusiaan ini bersifat netral dan tidak dicampur adukan dengan urusan-urusan manusia itu sendiri. Beralih pada mekanisme yang saya miliki 4 mekanisme. Yang pertama yakni bantuan kemanusiaan harus bersifat netral. Yang kedua, bantuan kemanusiaan dilakukan oleh humanoid atau robot dengan sistem pemerintah dari individu yang telah diseleksi, Dewan Juri. Yang ketiga, pengawasan ketat terhadap humanoid robot ini dan keamanan siber itu sendiri, Dewan Juri. Yang keempat, kegagalan kerja humanoid robot ini ditanggung oleh negara yang mengirim dari humanoid robot itu sendiri. Beralih pada sign posting argumen saya, Dewan Juri, saya memiliki 2 sign posting argumen. Yang pertama yakni peningkatan diplomasi negara. Dengan pergantian bantuan kemanusiaan dengan humanoid robot ini, mereka akan memberikan diplomasi negara yang kuat, Dewan Juri. Mengapa? Prasyarat dari diplomasi negara yang kuat itu apa, Dewan Juri? Yang pertama, mereka mendapatkan dukungan yang kuat berdasarkan dukungan yang ada. Ketika humanoid robot ini diterjunkan, resiko dari kesalahan publik itu sangat kecil, sehingga itu akan mencegah keselamatan media, yang mana itu akan berpengaruh pada hubungan diplomasi negara itu sendiri pada akhirnya, sehingga ini akan menguntungkan di sisi kami, Dewan Juri. Yang kedua, obligasi moral pemerintah. Dengan penerapan humanoid robot ini akan mengurangi obligasi moral dari pemerintah. Mengapa? Yang pertama, bantuan akan langsung didistribusikan tanpa adanya kesalahan sekecil apapun, Dewan Juri. Yang kedua, konflik antara relawan dan korban berkurang. Secara humanoid, robot ini tidak memiliki sentimen yang berlebih, mereka tidak memiliki emosional yang berlebih, dan mereka tidak disetting dengan memiliki moral yang ada di standarisasi masyarakat, Dewan Juri. Yang ketiga yakni terlepas dari kemarahan media, karena tidak akan ada korban jiwa jikalau pelanggaran perjanjian perang yang seperti saya contohkan tadi, ketika kemudian media disakiti ataupun apapun itu. Ketika humanoid robot ini menggantikan, mereka akan terlepas dari kemarahan media, Dewan Juri. Satu preem kepada lawan, Dewan Juri. Yang pertama, tidak adanya pendekatan humanis ataupun pemvalidasian moral yang baik untuk korban. Jika humanoid robot ini diterapkan, mungkin hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Namun apa mereka lebih mementingkan dukungan psikologis itu akan salah. Mengapa? Karena hakikat dari korban adalah mendapatkan fasilitas secara penuh, apalagi dengan manusia yang moralitasnya telah tidak ada, maka ini akan buruk di sisi mereka, ini akan baik di sisi kami. Sekian, terima kasih.